Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fauzan Akbar dari kelas 3 PB dan saya akan membahas tentang metode analisis dalam metodologi desain. Dalam metodologi desain, analisis digunakan untuk memahami masalah yang perlu dipecahkan, menganalisis kebutuhan pengguna, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi desain, dan menguji kelayakan solusi yang diusulkan. Berikut adalah beberapa metode analisis yang umum digunakan dalam desain. 1. Analisis kebutuhan pengguna. Metode ini melibatkan penelitian dan interaksi dengan pengguna yang potensial atau pemangku kepentingan lainnya untuk memahami kebutuhan, preferensi, dan harapan mereka terhadap produk atau sistem yang akan dirancang. Wawancara, survei, observasi, atau pengumpulan data pengguna lainnya digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna yang relevan. 2. Analisis konteks. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang konteks di mana produk atau sistem akan digunakan, meliputi faktor lingkungan, kondisi fisik, budaya, regulasi, dan elemen-elemen lain yang mempengaruhi desain. Analisis konteks membantu mengidentifikasi batasan dan persyaratan desain yang perlu dipertimbangkan. 3. Analisis persaingan dan pasar. Dalam analisis ini, tim desain mempelajari produk atau solusi serupa yang ada di pasar dan menganalisis keunggulan, kelemahan, tren, dan kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Ini membantu tim desain untuk menghasilkan desain yang unik dan memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi. 4. Analisis fungsional. Metode ini digunakan untuk memahami fungsi dan tujuan utama dari desain yang akan dibuat. Tim desain menganalisis proses, tugas, atau aktivitas yang perlu dilakukan oleh desain, serta interaksi antara pengguna dan produk atau sistem. Analisis fungsional membantu memastikan bahwa desain memenuhi kebutuhan dan memberikan solusi yang efektif. 5. Analisis risiko. Dalam analisis risiko, tim desain mengidentifikasi potensi risiko yang terkait dengan desain, baik dari segi keselamatan, kinerja, keandalan, atau aspek lainnya. Metode ini membantu dalam mengidentifikasi area yang rentan, mengembangkan strategi mitigasi risiko, dan memastikan desain aman dan dapat diandalkan. 6. Analisis ergonomi. Fokus analisis ini adalah memahami interaksi antara pengguna dengan produk atau sistem. Aspek-aspek seperti kegunaan, kenyamanan, aksesibilitas, dan antarmuka pengguna dianalisis untuk memastikan desain memberikan pengalaman pengguna yang optimal. 7. Analisis biaya. Analisis biaya melibatkan penilaian biaya yang terkait dengan pembuatan, pengembangan, dan pemeliharaan desain. Ini melibatkan penelitian tentang biaya bahan, proses produksi, biaya penggunaan, dan pemeliharaan. Analisis biaya membantu tim desain dalam membuat keputusan yang menguntungkan secara finansial. Metode analisis ini dapat digunakan secara terpisah atau digabungkan sesuai dengan kebutuhan proyek dan jenis desain yang sedang dikembangkan. Penting untuk mengumpulkan data yang akurat dan relevan serta menerapkan pemahaman hasil analisis ke dalam pengembangan desain yang lebih baik.